Kita akan berdoa terlebih dahulu. Ya, silakan. Ada yang mau pimpin doa? Ya, Melani, maju ke depan untuk pimpin doa kita. Ya, terima kasih. Baik, sebelumnya kita akan absensi dulu. Untuk yang pertama, Raseni ada, Melani Putri ada, Luki ada, Amira ada, Yuni ada, Ria ada, Tanaya ada, Putri ada, Patriaika ada. Ada yang tidak hadir? Tidak ada. Oke. Sekarang sebelum kita mulai pelajaran kita akan menyanyi dulu. Yang bawa Alkitab atau bawa terjemahan kita buka halaman nomor 18. Allah hadir bagi kita. Kita akan bersama menyanyikannya. Ayat yang pertama, Allah hadir bagi kita. 1, 2, 3. Allah hadir bagi kita dan memberi berkat, melimpahkan kuasa-Nya, badai hujan yang lebat, dengan Roh Kudus-Nya Tuhan, umatku berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Baik, kalian tadi sudah menyanyikan lagu untuk kita pada hari ini. Sekarang kalian siapkan alat tulisnya, Alkitab, pulpen, buku, dan alat tulis lainnya. Sudah siap semuanya? Sudah. Oke, kalau sudah siap, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, siswa mampu menjelaskan arti Allah Maha Hadir. Siswa mampu membedakan kuasa milik Allah dan manusia. Kemudian siswa mampu mengungkapkan kekaguman atas kehadiran Allah. Dan siswa mampu menuliskan sebuah janji dan semboyan yang bertemakan Allah Maha Hadir. Aku akan bertanggung jawab. Dan untuk teknik penilaian otentik di ranah pendidikan dalam bentuk yang pertama, jurnal dan observasi sikap, kemudian tes pengetahuan, tes tertulis, tes lisan, dan juga penugasan. Dan yang ketiga, praktikum, portofolio, produk, dan proyek keterampilan. Siap untuk belajar anak-anak hebat? Oke, masih semangat? Masih. Oke, masih semangat karena pagi hari ya. Walaupun hari ini suasana kita hujan, tapi kalian masih semangat untuk ikut belajar dan hadir ke sekolah. Baiklah, tadi kita sudah menyanyi Allah hadir bagi kita. Sekarang kalian bisa menyimak mengenai pesan lagu Allah hadir. Kalau kira-kira apa pesan lagu Allah hadir bagi kita? Ada yang tahu kira-kira pendapatnya apa? Pesan kita menyanyi yang kita nyanyikan tadi Allah hadir bagi kita. Ada yang tahu? Tangan? Ya, Yuni apa Yun? Allah selalu hadir dalam hidup kita. Ya, berarti Allah selalu hadir dalam hidup kita. Ada yang tahu? Ya, Raseni?
Tuhan selalu Tuhan selalu berbaharui hati kita. Iya, Tuhan selalu memperbaharui hati kita. Ada lagi yang lainnya? Oh iya, tanya, silakannya. Allah selalu memberi berkat. Ya. Ada lagi? Ya. Allah selalu memberi kuasa dan Roh Kudus. Allah selalu memberikan kuasa dan Roh Kudus. Berarti itu menunjukkan dalam kehidupan kita mengenai lagu itu pesan untuk kita semuanya. Allah selalu memberi berkat, Allah selalu memberikan karunia-Nya, Allah selalu memberikan kasih-Nya bagi kita. Nah, baik anak-anakku sekalian, tema kita pada hari ini yaitu mengenai Allah Maha Hadir. Nah, arti Allah Maha Hadir ini bukan hanya di dalam kehidupan penciptaan, di dalam dan juga dalam peristiwa kehidupan, ya. Misalnya di rumah, di sekolah, setiap manusia mempunyai kuasa. Nah, anak-anak sekalian, kita akan, Ibu ingin dengar, kalau menurut pendapat kalian, kira-kira apa arti Allah Maha Hadir itu? Kalian bisa sambil diskusi, sambil berpikir, kira-kira apa arti Allah Maha Hadir sebelum kita masuk dalam pelajaran kita. Ada yang tahu arti Allah Maha Hadir? Ya, Amira? Arti Allah Maha Hadir adalah Allah hadir dalam kehidupan manusia, suka dan duka. Iya, Allah hadir dalam kehidupan manusia, suka dan Duka. iya, suka dan duka. Berarti Allah ada di mana itu? Dalam suka kita, dalam duka cita kita. Ya, selanjutnya ada lagi yang tahu arti Allah Maha Hadir. Ya, nanya. Arti Allah Maha Hadir adalah Allah berada di mana-mana yang terbatas oleh ruang dan waktu. Iya, arti Allah Maha Hadir. Allah itu berada di mana-mana, tidak terbatas ruang dan Waktu. ya. Selanjutnya ada lagi yang tahu. Yuni. Arti Allah Maha Hadir adalah Allah hadir di setiap waktu dan tempat. Ya, Allah hadir di setiap waktu dan Tempat. ya, berarti Allah itu hadir di mana-mana. Kita tidak bisa melihat di mana-mana. Allah itu hadir selalu dalam kehidupan kita, dalam suka, dalam duka, seperti dikatakan tadi ya. Ada lagi yang tahu? Ya, Semi. Arti Allah Maha Hadir adalah Allah berkuasa dan ada di mana-mana dalam kehidupan manusia. Iya, Allah Maha Hadir, Allah yang berkuasa, ada di mana-mana dalam kehidupan manusia. Nah, hadir dalam setiap kehidupan manusia. Nah, itu sudah menunjukkan bahwa Allah hadir dalam setiap kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu, anak-anakku sekalian, Allah Maha Hadir ini menunjukkan bahwa Allah itu berkuasa atas kehidupan manusia, atas ciptaannya, dan juga berkuasa dalam berbagai macam peristiwa kehidupan. Nah, ada banyak peristiwa kehidupan, dan Allah ini mempunyai Kuasa. ya. Tapi walaupun Allah ini memberikan kuasa, misalnya kepada manusia, tapi kuasa manusia itu Terbatas. iya terbatas. Kuasa manusia itu tidak sama dengan seperti kuasa Allah. Nah, oleh sebab itu misalnya kita dapat mengambil bahwa dalam setiap kehidupan kita manusia, Allah memberikan kuasa kepada manusia, misalnya kuasa-kuasa yang dapat kita lihat di sekitar kehidupan kita. Misalnya di sekolah, siapa yang berkuasa? Guru, kepala sekolah, satpam ya, itu punya kuasa. Kalau guru apa kuasanya? Memberikan pelajaran, mendidik, apa lagi? Guru. Iya, memberikan kepintaran pada siswa. Kalau misalnya satpam yang menjaga sekolah apa itu kira-kira?
Baik, harus bertanggung Jawab. Iya, yang bertanggung jawab karena Tuhan sudah memberikan kuasanya bagi manusia. Jadi harus menggunakannya secara baik untuk kemuliaan Tuhan. Baiklah, masih semangat belajar? Masih. Oke. Pada saat ini kita akan membagikan sebuah kelompok mengenai Allah Maha Hadir. Dan Ibu akan menunjukkan pada kalian bagaimana mengenai Allah hadir dalam penciptaan Allah dan juga hadir dalam setiap peristiwa kehidupan. Dan Ibu akan membagikan untuk kalian LKPD lembar kerja siswa didik untuk kita diskusikan bersama dengan teman-teman. Nanti kalian kita membagi kelompok yaitu mengenai manfaat matahari bagi hewan, bagi tumbuhan, ya manfaat hujan bagi hewan, tumbuhan, manusia, ya manfaat matahari bagi manusia, bagi hewan dan tumbuh-tumbuhan. Dan nanti untuk kelompok 2 bagaimana puasa di sekolah yang ditulis di situ, bagaimana puasa orang-orang berpuasa di sekolah, misalnya tadi siapa? Kepala sekolah, guru, satpam. Iya, satpam. Dan yang kelompok 3 nanti hasil diskusinya mengenai puasa di rumah. Hingga kita berada pada orang-orang di sekitar kehidupan kita. Ya, Ibu bagikan dulu. Ya, sekarang kalian silakan kerjakan. Bukakan bagi kelompoknya, silakan ke kelompoknya masing-masing yang sudah dibagikan tadi. Ya. Silakan.
Baik, sudah semuanya? Sudah. Ya, kalau sudah, kita akan mempresentasikan hasil diskusi kita pada hari ini. Siap semuanya? Siap. Ya, kita akan mempresentasikan hasil diskusi kalian pada hari ini yang LKPD yang sudah ibu bagikan tadi. Nanti dari kelompok 3 dulu, kemudian kelompok 2, kelompok 1. Kalau sudah, ibu minta kelompok 3 dulu maju. Siapa perwakilannya? Ya, silakan. Kelompok 3. Nah, ini baca. Kuasa orang tua mengatur rumah tangga, menyuruh anak merapikan tempat tidur, menyuruh anak untuk rajin belajar, menyuruh anak untuk rajin berdoa, menyuruh anak untuk rajin sekolah minggu. Ya, terima kasih mengenai puasa di rumah. Ya, tepuk tangan dulu. Nah, selanjutnya kelompok 2. Satu mengajar siswa, dua meminta siswa membersihkan kelas, tiga menyediakan pekerjaan rumah atau PR, empat menegur siswa yang melanggar, lima memberi sanksi pada siswa yang melanggar peraturan dan disiplin sekolah. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, sebelum kelompok 1 nanti maju, kita akan menerangkan dulu nanti fungsinya masing-masing. Nanti kita akan diskusikan bersama apakah jawaban teman itu benar, apakah ada tambahan nantinya. Ya, selanjutnya kelompok 1, silakan maju dulu. Mempresentasikan hasil dari diskusinya. Silakan. Saat matahari manusia energi listrik bagi tumbuhan untuk proses fotosintesis, bagi hewan untuk kelangsungan hidup, manfaat hujan bagi manusia untuk irigasi, bagi tumbuhan agar tumbuhan baik dan subur, bagi hewan untuk energi tumbuhan, manfaat tumbuhan bagi manusia untuk supaya dapat hewan, bagi tumbuhan hewan fotosintesis dapat mengubah oksigen sehingga udara menjadi bersih, bagi hewan sebagai sumber makanan dan dapat bersarang hewan. Ya, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Oke. Baik. Setelah hasil presentasi tadi, kalian sudah mendengar semuanya hasilnya tadi? Sudah. Ya, sudah mendengarkannya mengenai fungsi atau manfaat dari matahari untuk manusia, tumbuhan, apa lagi? Hewan, ya. Kemudian untuk hujan, manfaatnya bagi manusia, hewan, dan tumbuhan. Dan begitu juga manfaat bagi hujan. Ya, untuk manusia, tumbuhan, dan hewan. Sekarang, Ibu, coba lihat. Di sini sudah ada gambar. Ini gambar apa? Ini? Nah, dari ketiganya di sini mempunyai manfaat yang sama. Ya. Bagaimana kalau misalnya tidak ada matahari kita?
tenaga suryanya di rumah tidak hidup. Nah, kalau hujan, Udah bisa mencuci baju untuk minum. iya untuk mencuci baju, untuk minum, Untuk cuci piring. untuk cuci piring. Kalau ada hujan aja. Untuk mandi bisa juga. Nah, kalau misalnya air hujannya kebanyakan bisa mengakibatkan apa? Banjir. Nah, banjir kalau banyak. Nah, kalau tumbuhan ini gambar apa? Tumbuhan. Iya, ada apa saja tumbuhan di sini? Bunga-bunga, pohon, ya. Nah, itu merupakan dari ciptaan ya, ciptaan Tuhan terhadap alam semesta ini. Kagum tidak kalian yang ciptaan Tuhan? Nah, kagum berarti dengan ciptaan Tuhan. Makanya tadi dari hasil diskusi kalian, nah di situ dilihat banyak manfaat dari matahari. Apa tadi sebutkan? Sumber energi. Sumber energi. Apa tadi yang untuk mengeringkan pakaian? Apa lagi pendapatan tadi? Untuk tumbuh-tumbuhan, langsungan hidup. Iya, untuk tumbuhan mengangkatkan biji. Oke, hebat untuk langsungan hidup. Kalau mau hujan tadi apa katanya? Untuk minum, untuk langsungan hidup hewan dan untuk subur tanamannya. Iya. Kalau tumbuhan apa manfaatnya bagi manusia? Obat-obatan herbal. Apa lagi? Untuk dimakan. Ya, bisa. Kalau saya sayuran kan untuk tumbuhan untuk dimakan. Untuk dikonsumsi, ya. Untuk kesehatan. Ya, kalau banyak makan sayur sehat juga. Nah, selanjutnya tadi kita akan belajar juga mengenai tentang puasa di sekolah. Nah, tadi apa tugas orang yang berpuasa di sekolah? Tadi apa saja? Disebutkan. Ya. Oh ya. Mengatur kegiatan sekolah, ya, kepala sekolah. Guru tadi apa saja? Oh, memberi belajar untuk siswa, apalagi? Membimbing siswa, apalagi? Mendidik siswa, apalagi? Ya, menyuruh siswa membersihkan kelas supaya kelasnya apa? Bersih, ya. Menyuruh siswa mengerjakan PR, apalagi? Oh, yang menegur siswa yang menyontek. Baik tidak kalau nyontek? Nah, itu kuasa guru itu semuanya. Dan memberikan apa tadi? Memberikan sanksi kepada siswa yang melanggar peraturan tempat tertib sekolah. Ya, memberikan saksi bila siswa melanggar tata tertib sekolah. Nah, itu sanksinya. Kalau kita melanggar misalnya, karena guru mempunyai apa tadi? Puasa. Ya, tapi kuasa manusia itu apa kan? Terbatas. Beda dengan kuasa Allah yang memiliki segala sesuatunya. Nah, kemudian kuasa yang ketiga dari kuasa orang tua. Ya, orang tua. Siapa tadi orang tua? Siapa tadi orang tua? Oh iya, ya ibu. Apa tadi kuasa? Kuasa orang tua di rumah, misalnya. Ngatur rumah tangga. Ya, menyuruh anak merapikan tempat tidur. Menyuruh anak selalu sekolah minggu. Ya, apa lagi? Ya, menyuruh anak untuk belajar, untuk berdoa. Ya, itu kuasa dari orang tua. Tapi walaupun orang tua mempunyai kuasa, tetapi apa yang bilang tadi? Kuasanya terbatas. Dan Tuhan memberikan kuasa untuk dapat digunakan secara bertanggung jawab. Nah, secara bertanggung jawab berarti bagaimana kita juga mensyukuri dari kekaguman kita terhadap ciptaan Tuhan dan sudah memberikan apa tadi? Matahari, ya, kalau itu nggak ada, manusia tidak akan bisa hidup. Makanya Allah itu membuat kita kagum karena Ia mengetahui apapun kebutuhan manusia.
kegiatan kita pada hari ini, yaitu pendalaman Alkitab. Bagi kalian yang bawa Alkitab, bisa kalian buka dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 8. Nah, kalian bisa baca itu di buku kalian masing-masing. Nah, di situ dijelaskan, kalian bisa baca sendiri. Di situ dijelaskan bahwa sejak awal bahwa kehadiran Allah salah satunya mewujudkan dalam kekuasaan yang diberikan Allah kepada manusia. Kuasa yang diberikan Allah kepada manusia adalah kekuasaan yang terbatas, tidak seperti kuasa Allah yang tanpa batas. Kalau kuasa Allah itu tanpa batas, ya hadir di mana tadi? Di mana-mana, tidak terbatas ruang dan waktu. Kalau Allah tadi kan. Nah, oleh sebab itu kita sebagai manusia dan siswa sekalian harus memahami bahwa manusia tidak boleh bertindak sesuka hatinya dengan kuasa yang diberikan Tuhan, tetapi dapat dipergunakan untuk kesaksian hidup kita di hadapan Tuhan yang sudah Tuhan lakukan dan Tuhan ajarkan kepada kita bagaimana kita menggunakan kuasa itu. Nah, kalian juga bisa buka dari Alkitab kembali dari Mazmur 104 ayat 1 sampai 35. Nah, di situ terlihat bentuk-bentuk ciptaan Allah yang ditulis oleh pemazmur. Harapannya dengan melihat urusan penciptaan, apa saja ciptaan Tuhan? Tumbuh-tumbuhan, matahari, hujan, apalagi ciptaan Tuhan? Burung-burung, apalagi? Ya, hewan, binatang, apalagi ciptaan Tuhan? Manusia, apalagi? Ya, bumi, ya alam, itu semua ciptaan Tuhan seperti dalam Mazmur ya. Nah, di situ terlihat bagaimana bentuk-bentuk ciptaan Allah melalui pemazmur. Nah, oleh sebab itu kita sebagai manusia, kalian juga sebagai siswa, kita patut bersyukur atas kehadiran Allah dalam peristiwa penciptaan. Bersyukur tidak Allah menyediakan sesuatu? Kalau nggak ada matahari, bisa hidup tidak kita? Bersyukur. Jadi kita dapat merasakan kehadiran Allah dalam setiap kehidupan kita. Berarti Allah hadir. Kalau Allah sudah memberikan matahari, berarti Allah sudah memberikan kehidupan bagi kita umat manusia. Dan kalian juga bisa lihat bahwa kuasa Allah di situ menunjukkan bahwa Allah berkuasa atas segala sesuatu dalam dunia ini. Artinya berkuasa dalam kehidupan manusia, dalam penciptaan dan berbagai macam peristiwa kehidupan. Nah, di sini menunjukkan kepada kita bagaimana Mazmur 104 ini menjelaskan kata-kata yang berkesan dan kita harus menjelaskan maknanya dan menunjukkan kehadiran Allah dalam kehidupan kita. Dan di sini kita dapat mempercayai dan memuji Allah tanpa ragu-ragu. Siapa yang ragu-ragu dengan Allah? Tidak ada. Berarti kita yakin dengan Allah? Yakin. Ya. Kita harus yakin dan kita mempercayai bahwa Allah itu selalu hadir dalam kehidupan kita. Coba kita berdiri dulu. Dan berdiri. Bentuk semangat. Ingat, kata-kata semangat.
keahliannya dengan menyediakan kebutuhan manusia dengan ciptaan Tuhan yang ada. Misalnya Tuhan menciptakan binatang untuk menjadi makanan bagi manusia. Menyediakan tumbuhan untuk apa? Tadi gunanya untuk bahan makanan. bahan makanan. Obat-obat herbal. Obat-obat itu biasa dari Tumbuhan. Makanya kalau nggak ada obat, kalau kita sakit nggak ada obat, Mati. ya tidak bisa sembuh. Makanya Tuhan sudah menyediakan obat bagi kita melalui kebutuhan makanan, melalui binatang, dan juga menyediakan kebutuhan kita. Misalnya tadi matahari. Kalau gelap terus nggak ada matahari, bagaimana? Ya, bagaimana semua gelap? Nah, makanya Tuhan telah menyediakan kebutuhan bagi kita. Kita harus merasa kagum atas ciptaan Tuhan. Kalian merasa kagum tidak? Kalau kita merasa kagum, berarti kita harus menjaga ciptaan Tuhan dengan baik. Baiklah, Ibu akan membagikan evaluasi untuk kalian. Membagikan evaluasi untuk kalian dapat mengerjakannya secara mandiri. Nah, nanti kalian kerjakan secara mandiri supaya Ibu dapat mengetahui kemampuan kalian mengenai pembelajaran kita hari ini. Apakah kalian sudah memahaminya? Pelajaran kita pada hari ini. Supaya Ibu tahu nanti dalam penilaian. Sekarang silakan kalian lihat evaluasinya. Kalian bisa kerjakan secara mandiri. Ini mejak phim hati kan jatuh phim
Oke, kalau sudah nanti bisa dikumpulkan. Sudah. Ya. Sudah. Nah, bagian sudah bisa dikumpulkan secara mandiri dari kegiatan. Sudah semuanya? Sudah. Ya. Baiklah, sebelum kita mengakhiri kegiatan belajar kita, Ibu mau tanya dulu. Ada yang ingin bertanya tidak? Kalau misalnya ada yang tidak paham, Tidak ada. Tidak ada. ada yang ingin bertanya? Tidak. Ya, silakan. Melani. Bagaimana cara melihat kehadiran Allah? Bagaimana cara melihat kehadiran Allah? Nah, tadi sudah Ibu jelaskan cara melihat kehadiran Allah itu melalui ciptaan Tuhan. Ada Allah hadir. Allah menciptakan apa tadi? Allah menciptakan Matahari, Hujan. hujan. Nah, di situ ada kehadiran Allah. Nah, kemudian kalau misalnya kita seperti lagu tadi kita diberkati Tuhan, berarti Allah ada di dekat. di dekat kita. Ya, dari dekat kita berarti Allah hadir. Cuma kita tidak bisa melihat, tapi Allah hadir memberikan berkatnya, memberikan kesehatan dalam berbagai macam musibah kehidupan kita. Seperti lagu tadi memberikan karunia, memberikan kasihnya. Nah, itu. Yang lainnya ada yang bisa menjawab juga hadir Allah di mana-mana? Tidak. Ada yang tahu? Kehadiran Allah tadi? Tahu. Ya. Di mana kehadiran Allah? Allah hadir tadi. Di mana-mana. Allah hadir di mana-mana. Apa tadi lagi? Setiap waktu dan tempat. Oh iya, di setiap waktu dan tempat. Tidak terbatas. Nah, itu menunjukkan kehadiran Allah. Artinya Allah itu tidak terbatas di mana-mana pun. Allah hadir dalam kehidupan kita. Baik, kalau gitu ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Tidak ada. Oke, anak-anak, apakah pelajaran kita hari ini membuat kalian senang? Oke, kalau senang, apakah Ibu sudah menerangkan dengan jelas? Ya, oke. Kemudian apakah media pembelajaran Ibu guru sudah kalian pahami? Terima kasih kalau begitu, kalau kalian sudah memahaminya. Jadi kalian masih semangat belajarnya. Oke. Minggu depan kita akan kembali lagi belajar dan Ibu berpesan kepada kalian supaya kalian belajar di rumah. Bila kurang paham, kalian bisa belajar melalui orang tua, kemudian yang punya handphone melalui apa? YouTube, internet. Tapi bagi yang tidak punya handphone, ada yang tidak punya handphone? Ada, ya. Sebagian yang punya handphone ya. Nah, nanti kalau yang nggak punya handphone bisa membaca buku di rumah, buku paket ataupun di perpustakaan. Ya, banyak buku-buku di perpustakaan tentang penciptaan Tuhan, di situ kalian bisa bacakan nanti. Dan jangan kita malas membaca. Ya, jangan malas membaca kita karena membaca itu gudangnya ilmu. Kalau kita suka membaca, gemar membaca, kita akan mengetahui dunia yang luas. Iya, dunia yang luas. Oke, makanya kita jangan malas Membaca. ya, dan kita juga harus yang paling utama peduli terhadap ciptaan Tuhan. Jadi kita menjaga lingkungan kita dengan baik dan kita juga dalam kehidupan kita di sekolah kita harus menghormati guru, menghormati orang tua. Nah itu yang harus kita lakukan. Ya kakak, nenek, ayah, ibu. Nah,
Waktu Tuhan memberikan kuasa kepada manusia, kekuasaan itu mungkin kepada guru ataupun kepada orang tua di rumah, kita harus menghormatinya. Oke, kalau begitu dengan pelajaran kita hari ini sudah menunjukkan kepada kita bahwa jadi dari hasil refleksi ini kita mengetahui bahwa Allah tadi apa? Allah hadir tadi. Allah Maha Hadir, Dia tidak terbatas. Tidak terbatas. Iya, apa lagi? Suka dan duka. Ya, Allah hadir dalam kehidupan kita, suka dan duka. Nah, dan berbagai macam juga penciptaan Allah tadi mengenai manfaat matahari, apa tadi? Manfaat hujan. Iya, dan kita harus mengagumi ciptaan Tuhan. Oke, siapa yang kagum dengan ciptaan Tuhan? Wah, semua kagum. Ya, terima kasih. Nah, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita akan mengakhirinya dengan berdoa. Doa dulu ya. Ya, Ibu minta Yuni untuk berdoa untuk menutup kita pada hari ini. Silakan Yuni. Iya, terima kasih. Nah, kembali ke tempat duduknya dulu. Nah, lihat duduknya. Oke, ingat belajar di rumah, membaca buku dan belajar yang telah kita pelajari dan tugas-tugasnya bisa dikerjakan dengan baik. Selamat belajar selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Semangat! Oke. Sebelum kita mengakhirinya, kita sudah berdoa tadi dan bisa kalian kembali